أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus Bapak pimpinan perusahaan yang semoga Allah berikan keberkahan selalu dalam hidup antum, kesehatan dan dimudahkan untuk selalu bisa istiqomah di atas sunnah. Begitu pula para alim ulama, para asatidzah yang semoga Allah muliakan antum dengan ilmu dan tambahkan ilmu antum insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, betapa Allah sempurnakan agama ini dengan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak orang mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Tuhannya, Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul mengatasnamakan cinta pada ibadah yang kalian lakukan kepadaku, kata Allah, katakan ya Muhammad, tidak ada ibadah dan tidak ada cinta dalam hal ini kecuali mencontoh dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sepakat tidak ada ibadah kecuali ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan kepada manusia tentang milik diri manusia itu ada 360 persendian. Yang tiap persendian tersebut harus disedekahkan. Maka Nabi pun mengatakan cukuplah 2 rakaat salat duha. Ini hadis sahih, menandakan bahwa sesungguhnya ada perintah untuk bisa bersyukur kepada Allah dalam bentuk salat. Salat duha ini adalah salat yang Rasul lakukan, tapi tak pernah beliau lakukan dalam keadaan safar. Karena seluruh ibadah sunnah beliau itu tak beliau lakukan kecuali 2. Yang pertama yakni qobliyah subuh, yang kedua yakni witir. Beliau mengatakan al-witru haq. Witir itu hak, kata Rasulullah. Banyak sekali dialog masa berkaitan dengan sholat duha ini. Sebagian mengatakan bahwa kalau dirutinkan ini bisa menjadi bid'ah loh Ustaz. Oh, insyaallah. Ya, antum nggak bisa mudah mengatakan orang berbuat bid'ah sebelum tabayun gitu loh. Karena bid'ah ini kan sesuatu yang memang zaman Rasul nggak dilakukan. Kita tahu duha dilakukan. Cuma mungkin bid'ahnya di sini kalau berubah, yang tadinya sunnah menjadi wajib, ini yang dikritisi. Sehingga nggak bisa kita mudah menjadi hakim buat agama orang lain. Sementara kita belum tabayun. Tanya sama dia, antum melakukannya ini wajib atau sunnah? Oh, kalau saya mewajibkan, itu ya nggak boleh. Sehingga nggak merubah yang namanya sunnah adalah sunnah sampai kapanpun. Bukankah sempurna sudah agama? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dinah. Agama ini telah sempurna sudah. Siapa yang bilang? Allah. Apa yang beliau tidak ajarkan?
Bahkan dalam khutbatul hajah beliau mengatakan dalam haji wada itu, taraktukum mislal bayda lailukum kanaharikum. Taraktukum mislal bayda lailukum kanaharikum. Kutinggalkan kalian wahai umat putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siang. Bayanatil hukum. Hukum telah dijabarkan. Al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidinihi wa irdihi. Ini statement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya manusia merasakan betapa ibadah yang Allah perintahkan ini betul-betul manfaat buat orang yang melakukannya. Sehingga nanti memang banyak bahasan tentang masalah sholat duha ini. Antum bisa merujuk kepada kitab sholat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cetakan Darul Haq itu ada ya. Di buku tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa hal berkaitan dengan sholat duha. Yang pertama 2 rakaat yang beliau lakukan. Kemudian beberapa sahabat menyaksikan bahwa Rasul melaksanakan 4 rakaat. Pun beliau melakukan 6 rakaat. Pun ada yang menyaksikan beliau melakukan 12 rakaat. Wallahu musta'an. Cuma mungkin itu bisa dilihat bukunya dan dibaca dengan mudah sekali. Kalau saya lebih suka menekankan sekali bahwa efek ibadah itulah yang mendatangkan kepercayaan Allah kepada kita. Karena Allah sendiri yang mengazankan sebuah kalimat, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, ku tambah, kata Allah. Dan bentuk syukur kita ini ketika kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan menghitung nikmat tersebut, otomatis kita nggak mampu untuk menghitungnya. Ketika kita nggak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan, itulah hakikat ubudiyah kita kepada Allah. Sehingga kita betul-betul menyembah zat yang namanya Allah. Di mana Allah ilah wa walah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa walah yang tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Tidak akan pernah kita merasa cukup dalam beribadah kepada Allah. Ini betul-betul dia pahami. Allah janji, selama memang ritual ibadah sunnah yang kau lakukan, ini seperti apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Di mana letak perintah Allah ketika kita disuruh melakukan yang sunnah? Bahwa sesungguhnya Allah telah mendatangkan pada setiap umat seorang Rasul untuk mengajarkan kaifiatul ibadah, cara atau sikap beribadah. Maka Allah berfirman, wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apapun yang datang dari Rasul fakhudhuhu, laisa wa khudhuhu fakhudhuhu, cepat ambil. Jangan ditunda. Wa man nahakum anhu fantahu. Pun apa yang dilarang sama beliau jauhkan sudah. Ini hakikat ubudiyah. Karenanya Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan manusia paham. Sebenarnya yang mendatangkan cintanya Allah itu bukan cuma sekedar kewajiban yang kita lakukan. Ini sholat duha. Sholat yang mana Allah katakan, sholat yang mana Rasul contohkan merupakan sholat yang sifatnya sunnah. Karena memang tidak ada satu ulama pun mengatakan duha ini wajib. Ini ibadah yang dilakukan yang sifatnya sunnah. Dan kita tahu kalau yang namanya sunnah ini Allah sendiri dalam sebuah diskusi berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza ista'adzani la uidzannahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta, kata Allah. La kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta. Di sini kelebihannya nih. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha. Kan kujaga tangan yang dengannya dia mengambil dan menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha. Kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah.
Wa idza sa'alani la utiyannahu, kalau seandainya dia minta akan kuberi. Wa idza sta'adzani la uidzannahu, kalaupun dia minta perlindungan kan kulindungi. Antum perhatikan hadis qudsi ini. Ini paket yang Allah tawarkan untuk mendatangkan kepercayaan Allah. Adanya akumulasi nilai dalam kehidupan. Karena hidup ini pada akhirnya bukan masalah sukses atau gagal, bukan. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Ini salah paham kita ketika kita paksa Allah untuk ngerti kita gitu loh. Bukankah Allah juga pernah menciptakan orang yang paling kaya di atas muka bumi ini, betul? Baik yang negatif maupun yang positif. Dunia mengakui, Quran menjadi saksi. Allah telah kabarkan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Allah sendiri mengatakan bahwa telah ada satu bukti dalam Quran, kisah para nabi dan rasul yang bisa menenteramkan hatimu. Hikayat Musa alaihissalam. Yang kita tahu pasca Musa ini ada orang yang betul-betul ahli dalam ekonomi yang bernama Qarun. Yang dia termakan ucapannya sendiri mengatakan, wa ma utitu min ilmin indi. Ini yang ku dapat karena perlu keringat yang ku keluarkan. Masya Allah. Ya iyalah, lawang memang Qarun ahli ekonomi kok. Kalau udah berpikir masalah ekonomi, subhanallah, ini bikin gemetar saingan-saingannya ini ya. Pakar lah itu. Jujur, ya Allah titipkan dunia sama Qarun. Bahkan saking kayanya Qarun itu tidak mewakili yang lain lah. Qarun tok saja. Meninggalnya itu zaman Musa sebelum Masehi. Ya. Itu di Mesir lagi dia meninggalnya karena Nabi Musa di Mesir. Itu ketika Qarun meninggal, hartanya sampai ke pojokan Sukabumi. Oh, Masya Allah. Jawa Barat. Mungkin Madiun juga ada. Ya. Harta Qarun itu kan. Saking kayanya Qarun itu loh. Tapi kan Qarun mati, betul? Ya. Ya itu yang negatif. Yang positif kita tahu lah, orang yang paling kaya Allah pernah ciptakan siapa? Sulaiman alaihissalam, anak seorang raja yang namanya Daud. Anaknya Sulaiman, bapaknya raja, anaknya orang paling kaya dunia. Tidak tanggung-tanggung. Saking kayanya Sulaiman, dia bisa menciptakan istana Ratu Balqis di Yaman sana. Di San'ah. Itu asalnya Abraha itu kan, Masya Allah. Dia bisa menciptakan istana mewah milik Ratu Balqis itu. Lebih cepat dari kedipan mata manusia. Orang kaya. Tidak ada urusan sama material, betul. Malah ditawarin barang baru. Kalau kita kan levelnya membangun belum, udah ditagih gitu ya. Ini Sulaiman kaya. Sulaiman, subhanallah. Bahkan hikayat mengabarkan kalau terbuka itu pintu istana Sulaiman, di dalam istana itu ada taman Sulaiman, taman Firdaus. Yang di taman tersebut ada batu dan kerikil yang kita injak kalau mengelilinginya katanya. Dan batu yang diinjak, pasir yang diinjak itu berlian permata, yakut miradelima, bacan, black opal, apa lagi? Red Borneo, apa lagi? Yang kita pakai satu sombongnya satu kabupaten gitu. Sama Sulaiman diinjak-injak itu. Saking kayanya Sulaiman itu. Subhanallah. Ini udahlah, kita udah nggak bisa memprediksi kayanya Sulaiman lah. Kayak Islam hanya mengabarkan tentang kayanya Qarun tadi, bahwa kunci gudang harta Qarun itu 80 laki-laki dewasa itu nggak bisa ngangkat itu kuncinya saja itu. Ya orang Arab kalau apa namanya gudang harta itu 1 hektar itu buat naruh macam-macam itu biasanya. Cuma tembok aja muter di Gurun Sahara itu. Kuncinya tok saja itu ya. 80 laki-laki dewasa enggak bisa ngangkat. Jadi enggak usah ngomong isinya lah. Ini kan kaya berarti kan. Tapi kan Qarun mati. Mbak Sulaiman mati. Sulaiman mati kalau bukan karena rayap yang makan tongkatnya, orang enggak ada yang tahu kalau Sulaiman mati.
Ini menandakan bahwa ini bukan permasalahan dalam hidup, bukan. Sehingga Islam tawarkan bagaimana mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah. Bukan cuma sekedar kita ini meminta taat kepada Allah. Memang salah satu dari manfaat sholat duha ini adalah mendatangkan rezeki. Cuma bukan bergantung kepadanya. Karena ini merupakan sebuah wasilah. Karena jujur, ada yang sampai sekarang pun sholat duha tidak kaya-kaya. Kalau boleh jujur gitu ya. Ya, ini bukan berarti sholat duha jadi wes lah, tidak sholat duha, tidak gitu ya. Karena memang selama memang ada syariatnya, konsekuensi kita orang beriman apa? Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman baik laki-laki maupun perempuan kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Mengerti bahwa diri yang kita dititipkan oleh Allah ini adalah sabab Allah datangkan kemuliaan. Sehingga para sahabat bersahabatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertuhankan Allah Jalla wa Ala, tinggal di negeri yang sama dengan kiblat yang sama, bas doanya pun sama, kondisi mereka berbeda. Karena pada setiap manusia ini memiliki karakter yang berbeda. Sehingga satu hakikat Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini yang mungkin tidak semua orang memahami. Karena jujur, ya banyaknya orang lupa bahwa hidup ini ujian, perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Ya, mungkin kalau ya boleh dibilang sholat duhanya sama di masjid yang sama dengan cara yang sama di waktu yang sama kepada Tuhan yang sama dengan doa yang sama, hasilnya bisa berbeda. Loh kok bisa berbeda? Iya, karena ada masyiahnya Allah. Allah hanya mengatakan bahwa yustajabu lil abdi. Pokoknya kalau dia hamba, dia minta akan kujawab. Dalilnya cuma satu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua orang boleh baca ini, bahkan semua orang suka dengan ini kok. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa yang dimaksud Allahus samad di sini? Tempat bergantungnya manusia. Bukankah kita meminta semua kepada Allah? Allahus samad. Cuma kan nggak semua orang qul huwallahu ahad. Boleh mengatakan Allahus samad, tapi kalau teknik qul huwallahu ahad yang nggak ditegakkan, ini yang sering terjadi. Maka ketika kita bicara sholat secara umum, kita belum masuk kepada detail sholat apa yang kita lakukan secara umum. Yang namanya sholat ini isti'anah, tolabul ma'unah, wasta'inu bis sabri wassalah. Ada perintah untuk tolabul ma'unah, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita disuruh sabar dulu baru sholat. Jadi saya kalau ngelihat orang sukses itu, saya nggak ngelihat dari ibadah yang dia rutinkan atau wirid yang dia dawamkan, tidak. Karena pakar wirid dan pakar dawam lebih ada daripada dia, gitu kan. Saya lebih melihatnya apa? Kepada keuletan beliau untuk bisa menaklukkan dunia, berharap Allah titipkan kemuliaan kepadanya. Karena tidak semua orang Allah berikan titipan dunia. Ya, jujur, ketika Ali bin Abi Thalib tidur bersama istrinya Fatimah. Ini kita tahu ujian ini manusia dua betul-betul memang Masya Allah sulitlah. Bahkan mereka berdua ini memiliki selimut yang panjangnya serba nanggung. Kalau Fatimah tarik itu selimut, Ali kakinya nggak kena, jadi dingin. Dikit-dikit kelihatan kena angin gitu ya. Ali tarik, Fatimah pun kedinginan gitu ya. Bantal satu bukan karena bantal cinta, emang cuma satu gitu ya. Susah nih keadaan mereka betul-betul ya. Ali tidur mengganjel batu di perutnya menahan lapar. Ada orang datang kepada Ali kemudian bertanya, "Assalamualaikum ya Ali." Kebayang ya kalau kita jadi Ali dalam keadaan susah hidup, tidur pun nggak bisa karena perut lapar. Orang datang nanya, "Assalamualaikum ya Ali." "Waalaikumsalam." "Akhbirni ya Ali anid du'a li ziyadatil mal." Ali, kabarkan kepadaku tentang doa untuk menambah harta. Kebayang nggak? Hidup miskin susah,
tidur pun tidak bisa, perut terganjal batu karena lapar. Orang datang nanya, tolong dong kasih tahu doa buat bisa menambah harta. Itu kalau kita jadi ahli itu yang ada kita timpuk itu orang kelewatan. Tapi tidak. Ali kabarkan karena Nabi pernah ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, ikfini bihalalikan haramika waghnini bifadlik amman siwak. Ini kalau antum baca buku doa dan wirid, buku-buku doa yang syar'i, ada judulnya tuh. Ya, doa minta harta lebih atau doa untuk kekayaan. Ikfini bihalalikan haramika waghnini bifadlik amman siwak. Dan doa ini sangat disukai oleh pemirsa. Karena banyak setelah kajian yang tadi biasa begitu gitu loh ya. Sementara kalau kita terjemahkan doa tersebut, ikfini bihalalika. Cukupkan aku ya Allah dengan yang halal. Wa aghnini bifadlik. Muliakan aku, perkayalah aku dengan keutamaanmu. Fadlik. Yang dikatakan oleh Sulaiman alaihissalam ketika dipuji tentang yang dia miliki. La, hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini kalau orang-orang Arab, Yaman, Indonesia itu nyaris rumah-rumah tuanya itu ada tulisan itu, hadza min fadli rabbi. Ya, mereka menulis itu bukan cuma untuk sekedar pajangan. Kalau kita zaman sekarang kan nulis-nulis ayat itu kan cuma pajangan. Karena nyaris jarang yang bisa baca pajangan tersebut, betul? Saya pernah masuk ke sebuah masjid yang mewah dengan tulisannya, subhanallah. Saya bilang bagus ini masjid. Alhamdulillah Ustaz. Ya inilah yang bisa kami buatlah, masya Allah. Ini tulisan ini mahal-mahal ini Ustaz. Oh masya Allah. Iyalah bagus saya bilang. Ini yang ini per meter kena 600.000 Ustaz. Yang ini kena 5. Masya Allah. Ini apa bacaannya Pak? Ini wallahu alam. Yang itu wallahu alam. Semuanya wallahu alam saya bilang. Terus buat apa gitu loh? Ini kan menjadi dosa kan? Kita cuma meletakkan pajangan tanpa paham arti, wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Sementara Quran itu hudan linnas wa bainati minal huda wal Quran. Ini yang suka kita lupa. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita untuk bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita ketika pagi, karena di awal pagi itu Nabi mendoakan seluruh umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Dan waktu duha itu waktu ketika anak unta kepanasan. Ya kalau di Arab itu sekitar jam 7.15, 7.30 udah mulai itu duha. Karena syuruknya itu jam 6.15, jam 6.20. Selang beberapa saat biasanya itu duha. Ukurannya memang anak unta kepanasan. Atau mungkin kalau kita di luar masjid itu kalau udah mulai menyengat matahari duha. Nah itu tiap negara berbeda waktu ya, karena memang kondisi alam ya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian juga memang di waktu tersebutlah Nabi ajarkan kepada kita untuk memulai hari menyedekahkan badan. Bahwa di dalam tubuhmu itu ada 360 persendian yang setiap sendi itu harus disedekahkan. Nabi perintahkan sedekah. Karena kalau bahasa sedekah dalam agama, ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian sedekahkan Allah yang bakal ganti. Anfik unfik alik. Mana qasad sadaqatu mim malin. Tidak akan pernah kurang hartamu karena sedekah. Tangan yang betul-betul disedekahi dalam bentuk sholat duha tadi, ini akan makin bermanfaat tangan ini. Seluruh sendi yang ada di badan kita yang kita sedekahi ini bermanfaat. Sehingga betapa banyak arahan perintah kita untuk bersedekah. Sampai-sampai zakat fitrah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, inilah yang mendatangkan keberkahan pada yang kita miliki gitu loh. Makanya kalau badan ini disedekahkan dalam bentuk sholat 2 rakaat tadi, maka akan datang keberkahan. Apalagi ditambah bahwa memang dia orang yang tahu hidup ini ujian. Kalau dulu dia miskin, berasa diuji, sekarang jadi orang kaya pun lebih berat ujiannya gitu loh. Ya, karena bukan berarti orang kalau sudah nggak miskin nggak diuji. Ini kan kita suka salah paham sama Allah di sini kan. Kalau bicara kadang-kadang kalau dialog Ustaz, ya alhamdulillah Ustaz ya betapa singkat ya waktu. Nah Pak, ya Bu silakan cerita Pak. Ya perasaan baru kemarin
Allah tuh uji kami dengan ujian yang subhanallah. Betul-betul berat terasa, Pak. Kami hidup susah, istilahnya makan sepiring pun berdua, Ustaz. Sekarang alhamdulillah ujian itu menjauh dari hidup kami, Ustaz. Kami sudah enggak lagi sepiring berdua. Ustaz mau piring model apa di rumah saya ada satu. Ya, dia berprasangka bahwa hidupnya selesai ujian. Jadi kan saya tersenyum sendiri kalau saya ngomong takut salah ini. Karena saya pernah baca bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyindir kondisi orang yang berdoa untuk tidak diuji. Ya, kata Ibnu Qayyim kan wa mali jurhim bimaitin ilam. Wa mali jurhim bimaitin ilam. Ya, ini cuma mait yang kalau dicubit nggak sakit gitu loh. Artinya kalau kita dicubit masih sakit, masih diuji, begitu bahasa beliau. Nah sekarang kalau seandainya orang merasa sudah nggak diuji, berarti kan dicubit baal, betul? Baal itu apa? Apa ya? Nggak berasa gitu loh. Mati rasa. Makanya kalau kita bangun pagi itu, habis baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, cubit dikit lah. Ini jangan dibilang bid'ah ya, monggo yang mau yang enggak apa-apa gitu ya. Takutnya doa plus nyubit jadi bid'ah lagi nanti ya. Enggak. Maksud saya kalau dicubit masih sakit gitu ya, berarti masih ada ujian hari ini. Tapi kalau memang Anda bangun, Anda cubit sudah enggak berasa, broadcast buru-buru. Mohon maaf seandainya beberapa hari ini saya bikin salah gitu ya. Karena saya cubit kok baal ya pagi ini, kita apalah bahas. Hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Sehingga bahasa Allah dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Adanya tolabul ma'una, meminta tolong ke Allah dengan sabar dan sholat. Bukan sholat yang bikin sabar, bukan. Sabar yang menyempurnakan sholat. Ini yang suka salah paham kita. Loh kok saya baru dengar Ustaz? Oh Masya Allah ya. Saya juga baru ngomong di sini gitu ya. Kalau bicara baru semua baru ini ya. Iya, tapi ayatnya enggak baru loh. Dari dulu sudah begitu ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Dan kalau bicara sabar, nggak semua orang bisa sabar. Karena sabar cuma orang beriman yang Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, betul? Wassabiru, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nggak semua orang. Makanya antum kalau lihat orang ribut jangan main sabar. Bonyok antum. Yang ribut siapa dulu gitu loh? Beriman tidak gitu loh. Kalau nggak beriman ya jangan main pisahin ya. Serahkan kepada ahlinya gitu loh. Allah perintahkan, ya orang-orang yang beriman bersabarlah. Dan sabar itulah yang membuat engkau tertolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jujur, karena yang namanya sabar itu identik dengan ujian. Nah, orang yang berhasil dengan ujian karena memang dia sabar. Dia yakin sabar inilah yang menjadi penyebab stay-nya Allah dalam kehidupan. Fa innaka fi a'yunina. Kau di bawah pandanganku, di bawah pantauanku, kata Allah. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Dan tak ditemukan ayat yang mengatakan innallaha ma'as syakirin. Betul? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ya kalau sudah Allah bersama orang yang sabar, baliknya dengan hadis qudsi tadi yang mengatakan hatta uhibbahu. Inilah yang membuat aku jatuh cinta, kata Allah. Kalau aku sudah jatuh cinta, apa yang nggak mungkin di dunia ini? Apa yang nggak mungkin? Semuanya mungkin. Cuma permasalahannya bukan itu. Kenapa Nabi sampai mengatakan waju'ila rizqi tahta zili romhi? Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad, Rasul mengatakan waju'ila rizqi tahta zili romhi. Nabi loh. Dan dijadikan rezekiku ini di bawah bayang-bayang tombakku, kata Rasul. Ini orang kalau salah terjemah resikonya fatal ini. Dijadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku. Ini kok Rasul nyuruh kita bawa tombak ya, gitu loh.
Bukan. Inilah butuhnya kita duduk di majelis ulama untuk lebih mengetahui bagaimana ulama mensyarahkan hadis ini. Antum kebayang kalau megang tombak, ya, dijanjikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombak. Orang suruh kasih tombak atau manah lah. Tidak ada orang yang melempar tombak tuh nggak mikir. Tidak ada orang memanah yang nggak mikir. Semua mikir, betul? Ya, kita kalau mau melempar tuh paling nggak, walaupun nggak kena, gitu loh ya. Mikir pasti. Wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi, kata Rasulullah. Dan dijadikan rezekiku ini di bawah bayang-bayang tombakku. Makanya lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mengandalkan kiriman bantuan Allah begitu saja. Bahwa Nabi pun bekerja. Apa pekerjaan Rasul? Berdagang dan angon kambing. Orang suka bilang, alhamdulillah Ustaz, ya kalau anak ngomong sih takut dibilang sombong tadi ya. Cuman anak sama Rasul kerjaannya mirip Tad. Anak dagang, Rasul dagang Tad. Cuma mungkin jenisnya aja beda. Rasul ternak kambing, lah saya ternak juga sama Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya suka bilang mungkin serupa, tapi tak sama, gitu ya. Karena tidaklah sebuah aktivitas yang Nabi lakukan kecuali memiliki manfaat buat umatnya. Kalau dulu kan Rasul juga ngangon kambing seperti kamu ngangon kambing, cuma bedanya zaman Rasul itu kambingnya diangon, dilepas, sehingga kita tahu yang namanya kambing itu ya kambing. Pun dia makan rumput di kebun orang, dosa gak? Ya ndak, kambing kok. Kalau sekarang kan lain, kambing dikurung, betul. Yang nyari makan siapa? Suketnya siapa nyari? Yang punya. Lah kalau yang punya ngambil rumputnya di kebun orang boleh gak? Itu bedanya gitu loh. Ya. Sehingga jangan ngegampangin masalah potong hewan kurban nanti dengan yang jual kambing. Jangan begitu. Nggak main-mainin ya. Banyak ikhwan kita ini nggak mau pusing. Beli kambing plus motong gitu kan. Yang motong udah seminggu tidur sama kambing nggak sholat gitu ya. Ya haram. Bas. Tidaklah Allah datangkan sebuah kebaikan kecuali dengan sabab. Sehingga sholat duha ini merupakan sebuah ritual yang memang Nabi contohkan. Tetapi lebih daripada itu, hikmah di balik duha adalah bersyukur atas apa yang Allah berikan padanya. Allah yang janji, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau sebut nikmat Allah tidak mungkin terhitung oleh kamu. Nah, dengan sholat duha ini kita tahu bahwa memang kita melakukannya seperti apa yang Nabi katakan tadi, bahwa 360 persendian dalam badan kita ini harus disedekahkan. Dan tidak mungkin bisa semua disedekahkan setiap hari kecuali 2 rakaat duha. Ya. Dalam riwayat lain ya, ini 4 rakaat ini untuk mendatangkan dunia dan lain sebagainya. Banyak beberapa ini, saya nggak begitu hafal beberapa hadisnya. Cuma memang banyak sekali hadis yang menyempurnakan ini. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya ketika dalam keadaan safar. Ya, ini memperjelas bahwa yang namanya duha itu sunnah. Ya. Sunnah. Adapun yang beliau lakukan sifatnya muakkad, baik itu qobliyah subuh maupun witir. Al-witru haq. Masya Allah. Berarti yang mungkin perlu dikritisi dalam hal ini adalah adanya janji indah Allah dalam kehidupan kita untuk orang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflan min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Jadi kalau cuma sekedar beriman nggak bertakwa ya nggak cukup. Beriman bertakwa pun nggak cukup kalau nggak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang Nabi contohkan ya sholat duha. Tapi kita tahu sekali bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha ini, kita tahu bahwa beliau bukanlah orang yang kaya seperti Sulaiman alaihissalam. Karena kita tahu bahwa mukjizat Nabi berbeda. Bukan berarti dia tidak mampu untuk bisa menjadi orang kaya. Terbukti kok ketika beliau mau wafat, Allah perintahkan Jibril untuk mendatangi Muhammad, memberikan tawaran kepadanya. Ya Muhammad, sesungguhnya ajalmu sudah dekat. Allah tawarkan 2 hal kepadamu.
kau diberikan umur panjang, panjangnya usia dunia. Harta tahta wanita kau miliki atau kau diwafatkan sekarang berjumpa dengan Tuhanmu. Apa kata Rasul? Amitnil an wa alhiqni ma'rafiqil a'la wa alhiqni bis salihin. Muhammad, kau dikasih umur panjang oleh Allah, tawaran yang pertama sepanjang dunia, harta tahta wanita milikmu, atau kau diwafatkan sekarang berjumpa dengan Allah bersama orang-orang yang Allah muliakan. Amitnil an, wafatkan aku sekarang. Lihatlah bahasa Allah dalam Quran ketika memerintahkan keluarga Daud, Sulaiman yang terkenal kaya raya. Apa kata Allah? I'malu ala Daud syukra. I'malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud yang kaya, bekerjalah untuk bisa bersyukur. Sehingga inilah syukur kita kepada Allah. Bagaimana mendatangkan kebaikan yang banyak buat orang lain melalui diri kita. Karena ujung poin dakwah Nabi itu kan ketika bicara akhlak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Lihatlah tawaran agama tentang jihad. Ketika banyak orang menerjemahkan jihad itu identik sama pedang yang terhunus, senjata yang memiliki kekeran khusus gitu. Padahal Islam tawarkan tidak seperti itu. Yang namanya jihad ini al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama dengan hartamu dan jiwamu. Harta yang dikedepankan baru bicara jiwa. Berarti kalau orang yang berilmu tahu, kalaupun dia pengen jadi orang kaya bukan buat sombong, buat jihad. Maka bagaimana caranya dia bisa menjadi orang yang kaya raya untuk bisa berjihad? Karena dia tahu bahwa dia mampu berjihad dengan harta. Tapi kan nggak semua orang mampu berjihad dengan harta. Karena berapa banyak orang yang tadinya susah, itu agamanya Masya Allah, sholatnya tepat waktu, tidak pernah terlambat. Tapi ketika Allah jadikan dia orang yang kaya raya, Masya Allah, sholatnya berantakan, ibadahnya rusak, gagal ujian yang kedua. Ini yang pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Beliau sahabat Nabi, orang mulia setelah Abu Bakar. Bahkan di tangan Umar lah Allah titipkan 3/4 dunia. Kalau dia mau, dia bisa punya harta menutupi Masjid Nabawi. Dan itu terjadi ketika tertaklukannya kerajaan Parsi itu. Harta rampasannya itu emas, batangan, permata, berlian itu nyaris menutupi Nabawi. Menangis Umar sambil berkata, inilah awal sebuah ujian yang mendatangkan kehancuran. Ingatkah kita dengan tangisnya Abu Darda ketika tertaklukan kerajaan Siprus, kerajaan yang kuat. Yang dia bahas itu bukan harta rampasannya, bukan. Kalau kerajaan sekuat ini saja bisa hancur cuma karena maksiat yang merajalela di kerajaan tersebut. Sehingga semua penyebab kemaksiatan itu bisa membuat para sahabat ini menangis. Umar pun merasakan itu. Tidak pernah Umar sebagai khalifah, penguasa 3/4 dunia terlambat dalam urusan sholat. Tidak kebayang gak tuh? Ya, kalau presiden kan cuma satu negara. Ini Umar ini 3/4 dunia. Dunia ini yang bulat, cuma 1/4 yang bukan di tangan Umar. Jadi kalau bicara sibuknya Umar, subhanallah. Tapi dia tidak pernah terlambat yang namanya sholat berjamaah. Umar. Kecuali sekali Umar terlambat sholat berjamaah. Yakni ketika beliau tidak sholat asar. Dan terlambat mendatangi sholat asar itu. Sehingga beliau pun meminta maaf kepada umat, kepada masyarakatnya. Ya, setelah saya sholat, Umar tuh tidak ada malu. Umar sih orang dia batal buang angin aja ngomong ke depan umat gitu loh. Umar itu. Ini dia terlambat, dia minta maaf, wahai masyarakatku. Aku khalifahmu Umar Ibn Khattab telah melakukan kesalahan yang fatal sekali. Dunia membuatku terlambat mendatangi ibadah yang wajib ini. Ya karena kalau bicara sholat asar tuh banyak hadis yang Masya Allah. Ya, man taraka sholat al-asar habita ma sana'u. Rawahu Bukhari. Orang yang meninggalkan sholat asar tuh musnah semua kebaikan dari pagi hingga sore. Gak main-main loh. Masya Allah.
Umar bicara begini, aku terlambat melakukan sholat asar, aku masbuk. Dia masbuk dapat cuma terlambat. Karena aku memiliki kebun yang besar. Pegawaiku ini membuat aku terlambat mengatur mereka. Ya sudahlah, tapi mulai sekarang aku adalah khalifahmu Umar ibn al-Khattab. Mulai sekarang aku wakafkan kebun besarku itu untuk negeri ini. Don't try it at home. Antum jangan coba-coba dulu, antum bukan Umar, ya. Loh bapak terlambat pak, tumben sholat terlambat. Ya Allah, ini toko ndak ada yang jaga. Pegawai lagi pulang kampung jadi saya handle semuanya. Ya Allah, tapi mulai sekarang toko saya wakafin. Makanya saya bilang don't try it at home gitu ya. Kita belum tergolong Umar ibn al-Khattab ini ya. Karena level kita bukan level beliau lah ya. Bukan berarti kita nggak bisa meniru beliau. Cuma memang levelnya belum segitu gitu loh. Nah kalau Umar ngomong kayak gitu kan Masya Allah. Ini manusia betul-betul ini ubinnya tanah, internetnya langit. Umar ibn al-Khattab, orang yang udah menalak dunia. Dia nggak butuh dengan dunia. Apalagi ketika Nabi kabarkan bahwa aku melihat istana emas milikmu ya Umar di surga. Sejak itu Umar nggak tertarik sama dunia. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Menjadi orang yang bikin orang bingung, mau kaya mau miskin. Umar begitu sudah. Tidak ada perubahannya sama sekali. Ya. Bahkan ketika penaklukan Palestina ya di bawah pimpinan seorang yang biasa-biasa saja, Abu Ubaidah bin Zarrah yang menggantikan Khalid bin Walid dulu itu. Ketika Palestina kalah sama Islam dari tangan Abu Ubaidah bin Zarrah, ya Romawi masih gengsi tidak mau memberikan Palestina ke tangan Abu Ubaidah, tidak level gitu loh. Panggil pemimpinmu Umar, sudah datang kemari, saya akan kasih langsung. Ya dikabarkan ke Umar kita menang, cuma Romawi tetap nggak mau ngasih gitu loh. Kalau kamu nggak datang kemari Umar, dia pengen ketemu manusia penguasa 3/4 dunia. Kebayang nggak? Ini manusia penguasa 3/4 dunia mau datang ke Palestina. Repotnya manusia kebayang nggak tuh? Lawang kita bupati mau datang aja pagar dicat kok semua ya. Pengamanan khusus sepeda nggak boleh tengah, harus minggir dikit tuh, Masya Allah ya. Repotnya itu. Ini penguasa 3/4 dunia mau datang, kebayang repotnya itu. Sampai-sampai pasukan Umar yang biasa-biasa pun pakai pakaian rapi, Umar mau datang. Padahal Umar nggak bakal ngelihat dia, barisannya paling belakang, betul? Cuma rapi dulu aja lah, gitu ya. Setelah semua siap, Romawi pun dengan penampilan atribut resmi kerajaannya menyambut manusia yang mulia, Umar ibn al-Khattab. Manusia penguasa 3/4 dunia. Subhanallah. Ini Umar datang ke gedung untuk diserahkan Palestina ke tangannya. Semua orang melongo. Yang paling melongo itu ya Abu Ubaidah bin Zarrah. Ngelihat lelaki sederhana datang ke tempat yang dinanti. Lelaki bertubuh kurus, bermata sayu, berkulit pucat, menggunakan pakaian dengan 9 tambalan di pundak. Umar ibn al-Khattab memakai sendal yang betul-betul tidak layak dipandang. Geger manusia. Ini Abu Ubaidah mepet Umar. Mungkin kalau bahasa kita, mungkin. Ini kalau bahasa kita lah ya. Umar, apa kata dunia? Gitu ya. Ini semua orang menantimu dengan penampilan yang seperti ini. Marah Umar. Terkenal perkataan Umar kepada Abu Ubaidah ini. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin a'azzanallahu bil Islam, faman nabtagil izzah bi ghairi Islam. Masyaallah. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin. Kesel Umar diginiin. Emang mau ketemu siapa? Raja Romawi, panglima? Emang Tuhan dia? Dengar ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin. Kita ini dulu orang yang hina. Ya Allah, Umar Quraisy, sahabat Nabi, mengaku dirinya dulu dia orang yang hina. Quraisy kok hina? Lawang ada Nabi di tengah-tengah Quraisy, betul? Masya Allah. Lah, adallu qaumin, kita hina. Azanallahu bil Islam. Allah telah muliakan kita dengan Islam. Faman nabtagil izzah bi ghairi Islam. Layakkah kita minta dimuliakan selain dari Islam? Masya Allah.
Mau apa? Mau menjilat sama Romawi kita? Minta dipandang mulia sama dia? La, al-izzatu lillah. Kemuliaan cuma milik Allah, wahai Abu Ubaidah bin Zarrah. Harga diri. Memiliki harga diri dalam kehidupan. Dia tahu sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab." Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei umat, kata Rasul. Seluruh yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Semua yang di sisi Allah yang kalian inginkan tidak mungkin kalian dapatkan kecuali mentaati Allah. Tugas kalian ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Jadi kalau standarisasinya kita sholat 5 waktu, memang tercipta kita untuk itu. Tapi ajmilu fit talab, perbagus cara memintanya apa? Hiasi dengan yang sunnah. Ada qobliyah ba'diyah. Buat yang safar ada yang namanya qasar, jamak qasar, itu sedekah. Buat orang yang mau melakukan duha, tahajud, atau sholat-sholat memang yang disyariatkan, ya hayyu ya qayyum, ini yang mendatangkan kemuliaan. Ini yang kita suka lupa. Karena kalau cuma sekedar hadar, antum melihat bab hadar dalam kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hadar kata Rasul, la yukni hadar min qadar. Hadar itu artinya waspada. Istilahnya berteori kita. Sedia payung sebelum hujan, itu namanya hadar. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, itu hadar. La yukni hadar min qadar, kata Rasulullah. Yang namanya hadar, waspada, enggak merubah takdir. Karena banyak orang yang hadar tetap enggak ada perubahan, betul? Sedia payung sebelum hujan. Banyak yang bawa payung enggak hujan. Giliran payung ketinggalan, hujan deras, betul? Hadar. Rajin pangkal pandai. Lawang dia rajin enggak pandai-pandai, Zat. Hemat pangkal kaya. Dia hemat, bahkan dia syaki, pelit, mutet, medit gitu loh. Enggak kaya-kaya gitu loh. Ini kan satu bukti enggak bisa kita terjemahkan letter luck, betul? Ini Allah yang tahu mikdarnya. Sehingga ketika kita melihat sebuah kebenaran, bukan berarti kita nggak boleh mengikuti kebenaran dengan begitu saja. Perlu tahu asbabun nuzul. Ya, ini orang suka salah paham nih. Banyak sekali orang menerjemahkan seakan-akan nasib itu mirip. Ya enggak. Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Maka tugas kita ini mempersiapkan diri untuk mendatangkan kebaikan tersebut. Sehingga ya tadi, salah satu untuk mendapatkan nilai lebih dari harta yang kita miliki, ada beberapa tawaran di agama ini. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah berikan manusia dengan mikdar yang berbeda. Ya, ada orang memang yang lahir di keluarga yang kaya raya, ada, ya. Sehingga enggak usah kerja, dia sudah punya harta kaya. Dan kaya raya. Dia anak yatim, Ustaz. Kita perlu bantu dia, temennya nyaut, enggak usah, Ustaz. Dia yatim piatu, tapi kan peninggalannya hotel 8, tanah 1000 hektar, mobil. Masya Allah ya. Ya tetap yang namanya yatim itu belum berfungsi, sehingga sunnah, wamsa ra'sa, pegang kepalanya sunnah. Karena buat anak yatim itu harta itu belum ada manfaatnya, nanti. Nah buat kita berilmulah tentang itu. Bahwa memang itu haknya Allah. Haknya Allah. Allah tahu yang terbaik buat dia. Buat dia ini, harta ini di tangan dia, semua kebagian. Dia tidak pernah berdoa khusus, digampangkan sama Allah. Cuma kadang-kadang dia mungkin jadi orang yang diuji. Kadang kuat, kadang tidak. Sifat manusia. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'ama fayaqul rabbi akramu. Wa ma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Jadi kalau memang lagi diuji dengan kenikmatan, dia mengatakan rabbi akraman. Diuji dengan keburukan, dia mengatakan Robbi ahanan. Sifat manusia. Nah di kita tidak pengen seperti itu. Karena hidup ini ujian. Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Sehingga kalau boleh digarisbawahi poin yang terpenting bahwa sholat duha itu lebih ditekankan untuk bisa mensyukuri atas kesempurnaan fisik yang Allah berikan pada kita. Karena kan sebelum sholat duha itu kan kita ada 2 bangun tidur, betul? Ini 2 bangun tidur ini Masya Allah. Dahsyat sekali.
Ini doa betul-betul mengajarkan kita untuk optimis dari pagi. Nggak ngaruh mau orang kaya, mau orang miskin, mau kasur empuk, kasur keras, hotel bintang 5 atau 1000 bintang tanpa hotel gitu ya. Di Musdalifah itu, saudara kita di Musdalifah hotel 1000 bintang gitu ya. Betul-betul yang namanya bangun tidur itu antum mau cukup tidur mau kurang, baca doanya sama, betul. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu orang manapun, pokoknya dimanapun dia tidur, itu bacanya sama. Mau di kasur empuk, di kamar mewah, di rumah besar, di rumah kecil, kontrakan, atau di pabrik, atau di masjid ini. Kalau ada teman yang tidur, kita bangunin sama doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kalau memang kita bangun dengan doa itu mengajarkan kita nggak boleh marah. Karena kalimat alhamdulillah itu orang-orang Arab kalau baca pasti dengan senyum. Nggak ada orang Arab baca alhamdulillah kecuali dengan senyum. Alhamdulillahilladzi itu enggak. Alhamdulillah enggak ada. Antum cari orang Arab mana pun nggak ada itu. Kalau dia bisa bahasa Arab, alhamdulillah pasti senyum. Ya, menandakan apa? Optimisme dalam kehidupan. Ya, awal sebuah kemuliaan. Bahkan dalam ilmu komunikasi saja, kalau kita bisa bikin senyum orang, itu mudah menyampaikan sesuatu. Ini sebuah teknik kemuliaan. Sehingga orang tersebut tahu ajmilu fit thalab, dia perbagus cara meminta. Nah, membaguskan cara meminta, menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah. Sunnah ini yang mendatangkan kebaikan, Masya Allah. Betul-betul Allah memuliakan kemuliaan tersebut. Makanya buat kita yang berilmu, yuk pahami bagaimana cara menjadi abdan syakuran, hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena syukurmu itulah sabab akumulasi nilai yang kau miliki. Syukurmu itulah yang membuat Allah yakin yang terbaik buatmu adalah sebuah kesuksesan. Allah tahu yang terbaik untukmu. Seperti itu bahasa agama, Masya Allah. Ya, jadi lebih ditekankan sekali bahwa bukan cuma sekedar jumlah bilangannya. Karena kalau bicara duha memang sunnah dan Nabi contohkan sunnah, sedekah badan yang perlu dirutinkan itu ya, selama nggak merubah hukum asalnya adalah sunnah, malaish. Karena memang saya pernah dengar dan saya suka mendengar ada beberapa orang mengeluarkan statement bahwa ini duha nggak boleh dirutinkan. Kalau dirutinkan jadi wajib. Anak katakan sama dia istighfar ya akhi. Tabayun. Antum tabayun dulu kepada seorang tersebut. Tanya dia, apakah dia wajib atau sunnah? Kalau sunnah malaish ya akhi. Bukankah membiasakan sebuah kebaikan adalah kebaikan? Sehingga kalau dia nggak merubah makna sunnah menjadi wajib, tidak ada masalah. Terbukti kok ketika dia safar dia nggak melakukan. Nah kalau sampai dia melakukan, ini mungkin kita bisa bahas. Ya, Masya Allah. Betapa indahnya agama. Ma'akmalah hadaddin, betapa sempurnanya agama ini. Makanya mudah-mudahan dengan mengkaji diri, memahami kelebihan kekurangan kita, sampai kita tahu bahwa al-ma'unah yang kita minta ke Allah ini datang dengan sabab. Sababnya dengan apa? Sabri wassalah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabarmu itu yang membuat sholatmu sempurna. Sholatmu itulah yang membuat kau tertolong. Di dalamnya ada sekian banyak kemuliaan. Bahkan ketika kau sujud sedekat-dekat dirimu dengan Tuhanmu, kau minta yang terbaik padanya. Itulah yang Allah akan berikan pada kita insyaAllah. Masya Allah. Jadi pahamilah bahwa untuk datangnya cinta Allah yang bisa menyebabkan apa yang kita minta terturuti, perlindungan yang kita minta pun terlindunginya kita dengan permintaan tersebut, hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan seperti yang direncanakan kita bisa berdialog dengan sisa waktu yang ada. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Kepada para jemaah yang menginginkan pertanyaan soal syariat tertarik dikumpulkan kepada kami untuk kami sampaikan kepada beliau. Bismillah. Kita masuk kepada pertanyaan. Siapa yang dimaksud pencatat dalam hal yang terlaknat riba? Ayo. Pencatat di sini tentu yang memang melayani ribawiyah. La'anallah akilu riba wa mukilahu wa katibai
wa syahida wa qalhum sawa. Memang ada sistem ribawiyah dengan catat mencatat ini lebih ditekankan tentang hutang piutang yang bertambah jumlahnya. Sehingga siapapun yang mencatat dalam hal ini yang berkait dengan ribawiyah adalah orang yang terlaknat tersebut. Makanya kalau udah namanya satu jaringan yang namanya konvensional atau ribawiyah, wallahi jauhkan. Ya, buatlah kegiatan yang lebih baik daripada itu. Karena Allah nggak akan pernah memuliakan harta karena riba. Waktu paling utama dalam sholat duha jam berapa? Wallahu alam biswab. Di setiap negeri ini berbeda. Tapi di negeri kita ini berkisar mulai jam 8 hingga jam 11 lewat sekian ya, saya nggak begitu tahu pastinya. Cuman ya di awal duha. Karena jangan sampai juga nanti duha merusak yang wajib. Ini orang suka salah terjemah juga, ya dia nggak belajar fikih. Yang dia tahu duha ini adalah ibadah. Sehingga di tengah-tengah pekerjaan dia gugurkan kewajiban yang emang ada komitmen dengan perusahaan. Ya, tanpa ada kejelasan. Gara-gara proses wudu, naik ke masjid, sholat, ini berapa waktu terbuang untuk yang wajib. Ini haram duanya. Karena tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Makanya yang paling baik memang di waktu-waktu kita nggak merusak pekerjaan kita. Ya, di awal waktu itu baik sekali. Itu lebih afdal buat kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ketika kita terbiasa puasa Ayyamul Bid sementara tanggal tersebut bersama dengan tanggal tasyrik, apakah boleh melakukan atau tidak? Jazakallah wa iyyakum. Subhanallah. Iya, wallahu musta'an, hukum asalnya hari tasyrik itu haram melaksanakan ibadah apapun alasannya, sekalipun berbarengan dengan Ayyamul Bid. Ya, karena memang perhitungan tasyrik ini kan sudah masuk kategori Ayyamul Bid sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya adalah haram, termansuh dengan perintah Rasulullah. Ya, jadi wa man nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang jauhkan. Ya, sudah jangan tawar, fajtanibuhu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Sehingga larangan lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Wallahu a'lam. Apakah boleh melakukan atau tidak? Khalas. Bisakah perbarui niat untuk menyelamatkan amalan yang lalu? Allan tarjiyal ayyamul lati madat ya akhi. Hari ini tidak berulang. Sehingga yang sudah terjadi ya sudah. Ya, al-amal bi khawatimihi, amal tergantung akhirnya. Kalau memang dulu kita pernah berbuat kesalahan dalam ibadah yang lalu, maka hiasilah dengan yang wajib sekarang. Hiasilah dengan yang sunnah. Yang sunnah itulah yang menutupi kekurangan. Contoh, dulu saya waktu pernah pergi haji, Ustaz. Banyak perbuatan-perbuatan yang mungkin salah, saya nggak mantap. Apa perlu saya mengulang haji saya? Selama memang rukunnya ndak hilang, sudah cukup. Hiasi dengan umrah. Umrah ini menyempurnakan yang wajib karena sifatnya sunnah. Jadi kalau puasa Ramadan, ya ini Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud ya, itu sunnah, menyempurnakan Ramadan. Atau mungkin kalau yang namanya sholat 5 waktu ya qobliyah ba'diyah, ya duha dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau seandainya zakat, ya sedekah kita rutinkan. Ya sedekah itu mudah sekali kok. Antum nggak usah terbebani dengan sesuatu yang besar. Setiap hari ngisi bahan bakar, sisain 1000 saja. Kasih orang miskin, cukup buat antum. Asal rutin kan. Insya Allah tidak akan pernah sejarah tangki antum itu kosong. Insya Allah. Ya, karena Allah tidak mungkin berbuat zolim, janji Allah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan, infakkan, Allah yang bakal ganti. Anfik, unfik alik. Keluarkan, Allah infakkan kamu. Masya Allah. Mana qasad shadaqatu mim ma'alin. Ya, jadi nggak ada memperbaharui niat. Ya, yang ada adalah mengkritisi amal yang akan datang untuk lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ukuran sedekah yang tengah-tengah tidak kebablasan atau pelit? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Kalau bicara sedekah ya, tapi kalau bicara yang wajib udah ada mikdarnya. Zakat 2,5%, 3,5 liter ya, 5% buat yang menggunakan
mesin, 10% mengandalkan hujan, sudah ada ukuran yang tetap dan itu tidak berubah gitu loh ya. Nah, kalau yang sifatnya sunnah, fattaqullaha mastata'tu, bertakwa semampunya. Artinya bahwa antum jangan memaksakan sampai merasa berat dengan ibadah tuh nggak boleh. Jadi kalau yang sunnah kemudian antum merasa berat jadi haram. Ya, ini banyak juga orang semangat, akhi fillah, akhwati fillah. Kita ini punya iman yang yazid wa yanqus. Yazidu bitta'a yanqusu bil maksiat. Iman ini naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau iman lagi naik, tidak ada yang berat. Kan yang jadi masalah kalau iman lagi turun, betul? Antum iman lagi naik, masya Allah, tidak komplain. Terawih 11 rakaat dengan witir, bacaan 1 juz biasa. Setelah terawih baca lagi Quran biasa. Tapi kalau iman lagi turun, kita bayangin zuhur saja. Ya Allah, mana 4 lagi ya Allah, gitu ya. Qobliyahnya 4 ya Allah, wadiyah ada 10. Duh, itu ada berat buat kita kan. Apalagi yang lainnya ya. Ini makanya memang iman ini penting untuk distabilkan dulu. Kalau bahasa Rasul itu imanan wahtisaban. Imannya stabil dan dia tahu manfaat yang dia lakukan. Manfaat Ramadan, ihtisab Ramadan itu. Nah, kalau bisa seperti itu, sempurna ibadahnya insyaallah. Wallahu a'lam. Untuk korban afdolnya mana Ustaz? Sapi atau kambing? Ya kalau ada duit ya sapi ya. Ini berkhilaf sih ulama tentang ini ya. Tapi banyak yang menyimpulkan dari pahala orang yang datang ke sholat Jumat sebenarnya ini. Dikatakan bahwa orang yang datang ke sholat Jumat pertama kali itu diberikan pahala seperti unta besar. Yang kedua seperti ukuran sapi sampai ukuran domba itu ya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita punya uang lebih, rezeki lebih, ya afdolnya yang paling gede dong. Tapi ingat, ini korban, bukan masalah gede murah, cukup umur. Ini kan kezoliman di negeri kita ini kan terjadi karena kita nggak pernah paham ibadah yang kita lakukan. Kita nggak pernah tahu tuh umur-umur sapi itu. Yang kita beli cuma gede murah, betul? Sehingga supply dari Australia itu limosin itu. Itu kalau ayam tuh boiler itu. Padahal the best beef in the world ya itu daging sapi yang terbaik, sapi Madura, sapi Lombok di negeri kita itu. Tulangnya kecil, dagingnya besar dan lembut. Kita nggak paham, kita malah pengennya berbau bule, gitu ya. Nah kalau sapi lokal itu 24 bulan sudah kupak. Kupak itu bukan patah gigi tapi tumbuh geraham. Sempurna. Ini orang jarang paham dia. Kebanyakan kupak tuh patah gigi katanya gitu ya. Padahal kalau yang diternak ya jarang yang patah. Kalau yang diangon sering patah, usianya cepat. Ya makanya 24 bulan buat sapi lokal. Tapi kalau sapi dari Australia, limosin itu 36 bulan baru cukup umur. Sementara kita tahu setahunnya saja itu bisa 5 kintal. Tersilaplah orang dalam hal ini. Ya, banyak orang nggak paham. Kambing begitu, kambing domba biasa, gembel, wedus gembel itu ya, sama gibas atau garut itu kan beda usia. Kalau kambing gembel biasa atau jenis kambing kacang Jawa biasa, 12 bulan, 10 bulan sudah kupak. Tapi kalau yang namanya etawa atau gibas yang gede-gede ini kan 24 bulan, sehingga harga kulitnya pun berbeda, betul? Nah, ini kita nggak paham sampai sana. Belum lagi manfaat daging. Kadang-kadang korban membawa bencana. Antum nggak ngerti ini dagingnya seperti apa. Main potongin aja. Aku pesan kambing bandot Jawa yang gede-gede lah 2. Tolong potongin, bagi-bagi, kasih ke panti jompo. Bareng ambulan, gitu ya. Ya lawang orang sudah tua, darah tinggi, asam urat dikasih bandot ya kena ya penyakitnya. Tapi kalau dikasihnya gibas atau kambing domba, demi Allah, orang jantung darah tinggi pun tidak mengapa. Nah, kita tidak paham sampai ke sana kan? Tapi buat anak muda, jenis kambing Jawa tuh bagus suplemen buat badan. Ini sudah kalau dalam dunia hewan ini nggak main-main masalah seperti ini gitu loh. Cuma kita tidak paham. Pokoknya judulnya besar murah, padahal tidak cukup umur. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Di masjid dekat rumah ana, setiap habis maghrib tidak berzikir tetapi langsung baca kitab. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk bid'ah? Wallahu a'lam. Nabi hanya mengatakan bahwa tahrimu takbir wa tahlilus salam. Yang namanya sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sehingga kalau ada orang yang nggak wirid habis sholat, Malaysia akhi. Karena hukumnya selesai sudah salam, betul?
Nah, tapi kalau bahasanya mungkin merutinkan baca kitab ya tanpa zikir yang Nabi contohkan bisa menjadi bid'ah. Perlu diberikan jedah lah di situ. Nah, ya, supaya nggak menimbulkan fitnah, buat taklim setelah ba'diyah itu ahsan. Itu yang terjadi di Jaziratul Arab. Wallahu musta'an. Assalamualaikum. Waduh, ketemu nih. Anda pikir Jakarta doang. Saya sering bilang Islam ini bukanlah sesuatu yang baru, agama yang sudah baku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu baku sudah, sempurna agama sudah, betul? Jiwada. Sehingga agama jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, ini salah satu bentuk pengurangan dalam agama. Ini bid'ah nih, ya. Mengkosor salam. Ini kalau anak bawa ke Kemenak masalah baru ini, ya. Kementerian Agama. Kebetulan Pak Lukman Hakim lagi warawiri ke Gontor ini. Tak bilang urusannya panjang ini, gitu ya. Pak Menteri Agama ada aliran baru ini. Kok aliran baru gimana? Salamnya beda. Assalamualaikum warwab. Ini masih panjang. Ada yang pendek aswarwab gitu ya. Lah kan saya jawabnya bingung, masa was saya jawab begitu gitu. Qasar dalam Islam itu cuma sholat, itu pun safar. Betul. Tidak ada lagi yang dikosor. Salam dikosor bid'ah dhalalah ini gitu ya. Jangan diulang ya, mudah-mudahan nggak terulang ini ya. Tidak ada qasar dalam ahsan bismillah, ahsan langsung. Ana husnuzon, antum sudah salam sebenarnya gitu loh. Daripada antum tulis aswarwab, ana bingung jawabnya. Was gitu ya. Kalau ustadz disingkat fadol dia gitu ya, jawabnya gitu ya. Apakah dengan sholat apa nih duha kita bisa memohon didekatkan dengan jodoh kita? Oh, lagi galau. Salamnya dikosor. Semoga yang belum nikah dimudahkan, amin. Karena kalau nggak dimudahkan galau, waswarwab lagi. Insya Allah, karena jodoh itu bagian dari rezeki, betul? Ya, kita minta sama Allah bertawasul dengan sholat duha boleh. Kita boleh bertawasul dengan amal soleh, meminta didatangkan kebaikan buat kita. Ya, cari yang sekufu. Yang selevel, jangan cuma ngayal ya. Kadang-kadang nih anak-anak muda yang laki-laki ini udah ngaji, ngayalnya pengen hafizoh ya, alhamdulillah. Anak harus dapat penghafal Quran, Ustaz. Insya Allah ya. Kebayang Ustaz punya istri hafal 30 juz. Oh, Masya Allah. Insya Allah dimudahkan. Antum sudah berapa juz? Iqra 2, Ustaz. Antum suka membuat masalah pribadi nih kalau begini. Ya paling enggak ada modal lah berapa juz baru cari 30 juz. Jadi enggak awam-awam betul gitu ya. Lah akhirnya kalau istri lebih pinter repot, malas ngaji nanti situ akhirnya. Kalau enggak ada istri ngaji suara kenceng, man amila shalihah, enggak ada orang. Istrinya lewat langsung loh kok pelan, takut disalahin tajwidnya gitu. Semoga dimudahkan insyaallah ya. Bagaimana menyikapi sebuah ajaran yang mengatakan bahwa sholatlah duha, maka apa yang kamu inginkan akan diberi, yang akhirnya kita termotivasi untuk melaksanakan sholat duha agar mendapatkan harta sesuai dengan apa yang diinginkan. Bagaimana menyikapi ini Ustaz? Maaf ya muskilah ya akhi. Ini ucapan yang menyemangati ya, artinya karena memang hukum asalnya boleh dengan duha kita berharap Allah titipkan keluasan harta buat kita ya. Tetapi ingat, kebaikan itu bukan seperti yang kita inginkan. Karena bahasa Quran itu asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarun lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, semoga kau benci sesuatu padahal baik untukmu. Semoga kau cinta sesuatu padahal buruk untuk dirimu. Sebenarnya kepercayaan Allah kepada kita nih bunga yang mekar karena pohonan yang kita tanam dan kita rawat.
Jadi kalau memang pengen Allah titipkan kita harta yang lebih, rajinlah bersedekah. Dan yang pertama, gapai ridho orang tua kita. Itu kunci sukses kita. Tidak ada yang berat di atas muka bumi ini kalau orang tua kita ridho sama kita, insya Allah. Ya, jadi letakkan semua pada tempatnya. Makanya kita orang laki, Pak, khususnya Pak ya, adik-adik yang semua dimudahkan nikah tadi ya. Ya Allah, demi Allah, sebesar apapun nama kita di hadapan manusia, semulia apapun orang muliakan kita, secantik apapun istri kita, selucu apapun anak-anak kita, demi Allah, ibumu, ayahmu, baru istri dan anak-anakmu. Jangan gara-gara titipan harta ini, mata tua kening yang berkerut menanti, panjang mata menanti kedatanganmu. Jangan. Dia tidak peduli kamu mau sukses, kamu mau gagal. Kamu tetap anak untuknya. Itu kunci. Ya, jadi jangan sampai dunia ini membuat kita terlena. Ya. Buatlah kepercayaan tersebut yang bisa mendatangkan kemuliaan. Karena buat Allah itu wa'adallah haq, janji Allah itu pasti. Lian Allah la yukhliful mi'ad, dan Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Allah sudah janji kalau unfik alik, nggak mungkin dusta Allah. Sehingga kita rajin sedekah, sama orang tua kita dekat, sama orang susah, ya Allah. Bas Allah akan muliakan. Bahkan Nabi mengatakan, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Jangan kalian lupa, tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian tertolong, dapat rezeki karena doa orang-orang susah yang mulia di antara kalian. Ini yang jangan pernah kita lupa. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kakimu masih nempel di bumi. Itu adalah sebuah kemuliaan. Ustaz, bagaimana kalau ingin berkorban tapi dengan cara berhutang? Kalau memang dia bisa memastikan bahwa dia tidak terbebani dengan hutang, mubah, sifatnya boleh-boleh saja. Tapi kalau kami sendiri memang sengaja membuat istilah tabung korban. Ya, saya bikin dari 3 bulan yang lalu. Di sini bisa, fadol, mesti bikin sendiri gitu ya. Buat tabung korban itu artinya membuat orang boleh beli kambing dengan harga nyicil dengan waktu yang ditentukan 3 bulan, 4 bulan tanpa ada perubahan nilai. Ya, sehingga kalau kita beli kambing 3 bulan yang lalu dengan menjelang hari H, itu bedanya kan jauh. Daripada buang-buang dana, lebih baik ambil sekian persen dari yang kelak bakal naik nilainya, kasih orang miskin, suruh rawat ini kambing. Ini alhamdulillah izin Allah, banyak orang-orang sekarang ini pada berkurban, mudah-mudahan dengan cara yang baik. Dan panitia paham betul hewan kurban yang layak untuk dikorbankan, menyiapkan orang yang menyembelih dengan bagus agamanya, insya Allah. Wallahu a'lam. Nah, terakhir. Oh, masya Allah. Alas ya, tidak khalas ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara tips agar ibadah kita ikhlas, tidak sekedar menggugurkan kewajiban? Yakni jadilah hamba yang mengenal Tuhannya. Sehingga Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab Tazkiyatun Nafs, beliau mengabarkan bahwa salah satu efek positif dari ibadah yang betul yang kau lakukan itu akan memperjelas bentuk penghambaanmu kepada zat yang kau ibadahi. Orang yang tahu betapa ibadah itu mendatangkan kebaikan, dia akan memaksimalkan ibadah kepada Rabb-nya. Sehingga tentu dia tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena dia berhajat dengan ibadah tersebut. Dan ibadah merupakan isti'anah, meminta tolong kepada Rabb-nya. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya, antum terikat dengan waktu. Nanti kita bisa kegiatan di beberapa tempat lagi nanti insyaallah. Yang mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah berikan kemuliaan buat kita dan Allah jadikan ini buat anak-anak muda nih yang lebih senior jadi contoh nih. Khususnya keuletan ya pimpinan perusahaan ini yang mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat generasi muda di Madiun ini, bahwa dunia ini nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin selama kita rapikan ibadah kita. Hiasilah yang wajib dengan yang sunnah, Allah akan datangkan kemuliaan insyaallah. Terus doakan diri kita, orang tua kita, keluarga kita, doakan negeri kita, doakan bangsa kita, doakan pemimpin-pemimpin kita agar diberikan hidayah buat Allah, oleh Allah insyaallah untuk kemaslahatan negeri ini insyaallah. Semoga Allah muliakan kita. Wallahu musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.